KTA online. Nah, ini yang paling banyak sering muncul di Google. Ya, di Google hati-hati teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di Jumat berkah ini. Semoga apapun permasalahan kalian yang kalian hadapi, dan semoga semuanya bisa diberikan kelancaran apapun itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol ilegal yang terdeteksi sampai per Desember ini. Nah, informasinya per Desember ini makin melonjaknya orang yang menggunakan pinjol ilegal. Kalian harus waspadai. Di balik semua kemudahan itu pasti ada kesulitan yang akan diberikan kepada kalian. Nah, kita akan bahas pinjol-pinjol apa saja. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelum kita mengawali informasi beberapa pinjol yang sudah saya dapatkan, sekitar 200 lebih yang mungkin di dalamnya ada pinjol-pinjol yang sedang kalian pakai. Nah, kita lihat dulu ini. Ada sekitar 85 rekening yang sudah diblokir sama OJK. Nah, rekening ini terdeteksi adanya aliran-aliran dari pinjol ilegal dan juga judul-judul judi online ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai diblokir langsung dari rekeningnya. Dan informasinya untuk rekening-rekening ini sekarang penggunanya sudah terbatas ya teman-teman ya. Walaupun gampang untuk diakses pembukaannya secara online, tetapi kalau langsung terdeteksi adanya aliran pinjol ilegal, mereka langsung sesegera mungkin memblokirnya. Ibaratnya kalau kita menggunakan pinjol ilegal terus cair, kelihatan tuh rekening kita ternyata berdampak pada pinjol ilegal, rekening kita juga akan berimbas, nantinya akan diblokir. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai rekening kalian juga diblokir. Informasinya saat ini baru rekening si pengirim saja yang diblokir sama OJK, tetapi rekening si penerima belum. Nah, next ke depannya OJK akan membuat peraturan bahwa siapapun yang menerima aliran dari pinjol ilegal, rekeningnya akan diblokir juga. Nah, hati-hati ya buat teman-teman semua ya. Kalaupun terpaksa sekali harus menggunakan pinjol ilegal, semuanya harus disetting baik-baik ya teman-teman ya. Mulai dari data-data kalian dan juga sampai ke nomor rekeningnya. Nah, di sini saya dapatkan sekitar 200 lebih pinjol yang memang di akhir tahun ini melonjak penggunaannya, dan makin banyaknya pinjol-pinjol yang bermunculan, pinjol-pinjol ilegal yang tidak tahu aliran dari mana saja. Nah, ini dia daftar-daftarnya dan belum diblokir sampai sekarang. Buat kalian tahu yang paling banyak merajalela di akhir tahun. Pertama, rupiah cash, dana cepat tunai kita, dompet cepat, pinjaman global, KTA pintar, uang sesama, uang mesin, aman pinjam, KTA mudah, pinjaman amanah, kredit SAR, Star Kredit, dompet mangga, pinjaman rupiah plus, beruang pinjaman online, PNM, Mekar pinjaman, KSP dana cepat, isi uang pinjaman online, uang teman, dompet mangga, danamu pinjaman, dompet super pinjaman, pinjaman hoki, kredit eksklusif, danaku pinjaman online, dompet beruntung, dewa penolong, dana fortuna, duit pintar, uang plus, Go rupiah, uang fintech bahagia lawan sinar rupiah, Q dana pinjaman, dana kilat, gogo uang ringan pinjam, dana impian, pohon dana, KSP dompet durian, abadi dana, dana pai, dompet kelapa, sayang dompet, dompet pisang, super pinjaman, pinjaman now, kota uang, kredit pro, modal tunai, kredit uang, dompet cash, panda money, dana cepat, pinjaman kilat, tunai kilat, dana cepat, pinjaman instan, pinjaman dana, rupiah cash, dana rakyat, pinjol cepat, mobile wallet, uangku, dana kami, pinjol galbay, uang kaget, cantik dana, dompet emas, cash now, abadi dana, pinjaman dana, dompet kaya, kredit bijak, dana flow, cash now, selamat pinjam, KTA gampang, dana kredit, cash aku, daun hijau, kredit pro, dokter uang, danaku, sinar rupiah, dana darurat, dompet kilat, aman rupiah, KTA cepat, KTA mudah, pinjaman KTA, isi kita, kredit tanpa agunan, dana rupiah cair kilat. Cash aman, pinjaman kredit, petir uang, money kilat, dana cepat, cash dana, dana aman, duit darurat, dana cermat, dana yuk, duit bersama, uang pintar, pinjaman kilat,
dompet cash, pinjaman cepat, P-cash, pinjaman teman, pinjaman cair, cepat cair, lapak tunai, kredit gold, pinjaman kredit, pinjaman online, dana cepat, dana numpuk, duit happy, teman prima kreditin, pinjaman khusus, uang hoki, super cash, dana baguslah, mudah cair, money kilat, dana cepat, aman, pinjaman amanah, KTA mudah, pinjaman online, kredit bijak, Sugon, pinjaman tunai, kredit baru, dana pay, dana pribadi. Nah, teman-teman bisa lihat langsung aja ya, karena capek juga saya baca. Tuh, boleh ada dear, ringan, kredit bal, dana bro, sampai ke dana no, dana panther, kilat dana, pinjaman tunai, cash cepat, aktif aku, lanjut lagi kita ke bawah, pinjaman ayam, kemudian gold sky. Oke, lanjut lagi ke bawah, pinjamlah, dana abadi, dan terakhir kredit pinjaman tanpa agunan, KTA online. Nah, ini yang paling banyak sering muncul di Google. Ya, di Google hati-hati teman-teman ya. Kalau udah mulai melalui link itu bisa dipastikan dia ilegal. Gitu ya. Nah, itu dia ke 200 lebih pinjol yang memang sekarang ini sudah terdeteksi sebagai pinjol ilegal. Buat teman-teman saya mengatakan kemarin, Mbak, pinjol ini pinjol legal nggak? Ada DC lapangannya. Pinjol ini ada DC lapangannya nggak? Pinjol ilegal itu tidak takut untuk mengenakan logo OJK. Ya, jadi dari kita sendiri memang harus hati-hati. Ini bener nggak ya pinjol legal? Kalau ini bener nggak ya pinjol ilegal? Kalau emang udah terdaftar dia di pinjol ilegal, nggak usah takut teman-teman, nggak usah dibayarkan. Nanti lama-lama juga akan diblokir, rekening mereka juga akan diblokir, jadi tidak usah dibayarkan. Sebelumnya saya sudah bahas di vlog saya sebelum ini, kalau pinjol ilegal itu retensi jaringannya sudah ada. Ya, jadi kalau kalian pun maksa untuk membayarkannya karena udah digunakan, kalian tidak akan pernah berhenti, bakalan terus-terus dikejar dan bakalan terus dikejar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat yang pengguna pinjol ilegal sudah cek daftarnya, udah, berarti kalian tidak usah bayarkan lagi. Kalau sudah tidak ada di Play Store, tidak usah dibayarkan lagi. Gitu ya. Dan satu lagi buat menentukan apakah dia pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Jika kalian baru melakukan pengajuan, terus itu kalian lihat tidak adanya tanda tangan untuk elektronik dan tiba-tiba langsung ditransfer, otomatis dia pinjol ilegal. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan pinjol legal, kemudian pada saat kalian mau pengajuan keduanya lagi, ternyata tidak ada tanda tangan elektronik, dan gitu juga surat perjanjiannya itu tidak ada stempel basah, tetapi kalian pengajuan di aplikasi yang sama, itu masih bisa dikatakan bahwa dia adalah pinjol legal ya teman-teman ya. Karena apa? Kalian mengajukannya dari aplikasi yang sama, bukan dari link-link, dan juga bukan pengajuannya dari Google. Ingat ya, banyak sekali teman-teman saya mengatakan, Mbak, ini ada KTA online loh Mbak, KTA tanpa agunan, saya dapat linknya dari Google. Ya, ini informasinya dari bank ini. Kalau udah ada yang dari seperti itu, bisa dikatakan dia ilegal ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita mau pengajuan KTA online, walaupun ada di dalam websitenya perbankan, misalnya bank apa ya, kita bikin aja lah namanya Bank DBS, kalian wajib untuk menginstal aplikasi Bank DBS-nya, baru pengajuannya di dalam aplikasi itu. Tetapi kalau dari website itu bisa dikatakan dia pinjol ilegal ataupun KTA ilegal. Nah, begitu cara membedakannya ya teman-teman ya. Kalau sudah dari website ada linknya, itu berarti dia ilegal. Kalian yang legal itu wajib menginstal aplikasinya, baru di situ bisa dikatakan pinjaman kalian legal. Gitu ya teman-teman ya, untuk membedakannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo cek semua pinjol-pinjol legal kan, apakah dia tergolong dalam pinjol ilegal yang sudah saya sebutkan di depan. Kalau memang dia pinjol ilegal, tidak usah dibayarkan. Jangan takut untuk ancamannya, karena apa? Mereka itu memang membuat diri mereka sendiri menjadi ilegal, dan kita sebagai si pengguna nggak tahu apakah dia ilegal atau ilegal. Kita sebagai pengguna ya suka-suka aja menggunakannya karena kita butuh, karena kita membutuhkan uang, dan karena kita juga kepepet, kita membutuhkan untuk kebutuhan kita. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada kita si nasabah. Nggak usah takut, bukan kalian sendiri yang galbay. Jangan menyerah dan tetap semangat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jangan pernah patah semangat, teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.